Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Haji Roni dan juga segenap karyawan-karyawatinya, wabil khusus kepada Murabbiul Bina Habib Segaf bin Abi Hasan Baharul dan Habib Zain Hasni dan juga anak Habib Segaf Habib Husin. Alhamdulillah beliau saat ini berada di Kuningan yang insya Allah besok beliau ada agenda, kurang lebih ada 3 agenda. Yang pertama, besok pagi yang bisa hadir di Masjid Syiarul Islam besok jam 8 khusus muslimah. Jadi yang laki-laki maaf tidak boleh hadir di bagian parkirnya kalau boleh masuk. Kemudian ntar sore kumpulan khusus beliau dengan para ustadz kiai ulama Kabupaten Kuningan. Kemudian setelah itu Jumat di malam harinya di Masjid Muawana Windu Haji untuk umum laki dan perempuan. Dan beliau salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Dakwah Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Beliau yang lebih khusus memegang pondok pesantren Banat perempuannya. Sehingga barangkali ada yang mau mondok di pondok pesantren Darul Dakwah, ntar insya Allah bisa ke Bangil ya, insya Allah. Tidak berpanjang lebar, berbahagia. Beliau akan langsung mengisi dan mungkin ntar ada satu pertanyaan dari laki-laki mewakili satu pertanyaan perempuan, karena beliau Masya Allah sudah sangat capek, sehingga ini minta maaf tidak lama, tapi tetap mudah-mudahan yang sebentar ini ada manfaatnya, khususnya menjadi keberkahan kepada semua yang bekerja di tempat ini insya Allah. Bisa ya, sekarang kita dengarkan daripada beliau Al-Ustaz Yusuf Jabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan saudara kami Haji Roni dan juga semua para karyawan, karyawati, para mujahid dan para mujahidah lebih tepatnya, dan juga tidak lupa kepada Al-Habib Naufal Al-Attas, Habib Zain Abidin Al-Hasni, dan semua yang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sungguh bergembira dan berbunga-bunga hati kami ingin berjumpa dengan saudara kami Haji Roni ketika diberitakan terkait dengan kiprahnya dan juga terkait dengan kegiatannya, aktivitasnya yang beliau benar-benar ingin menerapkan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, walaupun tetap kita sebagai seorang umat yang jauh daripada masa Nabi kita Muhammad SAW, tentunya jauh kalau dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang tidak lain mereka adalah anak didik Nabi SAW. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaknya kalian cari sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya daripada perkara-perkara dan aktivitas-aktivitas terkait dengan akhirat kalian.
Tapi jangan lupakan urusan dunia kalian. Tapi jangan lupakan urusan dunia kalian di sini. Itu bisa digambarkan melalui sebuah survei dan penelitian. Dan alhamdulillah pada malam ini kami mendapatkan bukti kembali daripada survei yang telah dibuat dan riset yang telah dibuat secara mandiri oleh Haji Roni. Bahwasanya memang usaha yang terkait dengan dunia itu cuma 10%. 90% itu Allah yang mengurus. 90% itu sesuai dengan 90 ayat yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan jaminan Allah masalah rezeki daripada makhluknya semuanya. 90 ayat menjamin hamba-hamba Allah itu rezekinya bukan cuma hambanya saja, tapi juga makhluknya semuanya, baik yang di lautan maupun di daratan. Itu 90 ayat. Satu ayat saja yang menjelaskan tentang setan itu selalu mewanti-wanti kita, menakut-nakuti kita, mewaswasi kita supaya takut kepada masa depan dan apa yang bisa dimakan. Sehingga Imam Hasan Basri mengatakan, apakah pantas jika 90 ayat jaminan daripada Allah telah diberitakan dan dinyatakan dalam Al-Quran, hanya satu ayat saja yang memberitakan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya bagaimana setan itu akan mempengaruhi setiap manusia akan masa depannya, sehingga setiap orang itu akan mengeluarkan uang itu, berpikir ulang itu sampai berulang-ulang. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, terkuak dan tersingkap, sehingga pantas kalau di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata, ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan Allah terkait dengan tantangan kepada kita semuanya. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Sehingga kata-kata ini sebetulnya untuk kita para hambanya yang semenjak lahir dimanjakan sampai meninggal dunia tanpa usaha, tanpa upaya, ini sesuatu yang aneh sebetulnya. Jadi boleh dikata itu lebay gitu artinya. Karena itu bukan tugas kita. Semuanya tugas ke Allah. Semua kembali pada Allah, tapi tetap Allah itu dengan murah hatinya, dengan belas kasihnya, dengan kasih sayangnya masih tetap mempertimbangkan kita dengan mengatakan, apakah engkau tidak pikirkan dulu, tidak engkau renungkan, tidak engkau teliti, sehingga itu semuanya itu akan terkuat dan tersingkap pada kalian. Oh, ternyata benar apa yang disampaikan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara kami Haji Roni sangat menggembirakan saya, karena memang saya di bidang itu. S1 saya, S2 saya di Ahwal Syahsiyah, S3 saya juga yang di UTM Malaysia, sedangkan S3 saya di UIN Malang, itu di dalam PBA, Taklim Lughah Arabiyah. Sehingga kami merasa senang, gembira, bahagia mendengar ada satu orang pengusaha yang dia itu dalam usahanya itu berdakwah dengan hal. Ini sangat luar biasa. Nah, bisa jadi di antara pengusaha-pengusaha yang wali Allah, ya beliau ini insya Allah pengusaha yang dikasih oleh Allah Ta'ala, yang kalau seumpama kalian-kalian ada di sini yang sudah bisa merasakan bersama-sama keberkahan, kebaikan daripada apa yang telah dicanangkan. Jadi dari mulai masa jaya sampai masa kritis, ya bisa dikatakan kritis sekarang ini ya. Jadi musim corona ini 1 tahun itu istilahnya pengusaha itu ya bertahan saja sudah luar biasa, bertahan saja udah luar biasa sekarang ini istilahnya, apalagi sampai mau ambil untung. Tapi kebanyakan yang jatuh. Jadi para pengusaha di Indonesia ini sekarang ini terbagi menjadi 3. Kebanyakan jatuh. Ada yang bertahan, bagus itu, bertahan itu udah luar biasa, nilainya itu luar biasa, 100 plus masih. Dari saking luar biasanya gitu, bertahan saja untuk di zaman sekarang ini luar biasa selama setahun ini. Tapi ternyata
di antara dua golongan itu masih ada golongan ketiga, yaitu di masa pandemi seperti ini justru dia itu mengambil untung. Masih ada pengusaha yang mengambil untung, bukan bertahan, bukan malah jatuh. Siapa mereka? Jawabannya adalah sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau menurut para intelektual sekarang ini. Karena jawabannya itu adalah di antara pengusaha yang pada tahun ini lebih banyak sedekahnya, dia termasuk golongan yang ketiga ini. Padahal kalau kita hitung-hitungan, tambah banyak sedekahnya di masa saat pemasukan itu berkurang, itu hitung-hitungannya ya pasti tambah anjlok dia. Tapi justru di antara golongan yang ketiga ini yang tambah banyak pada tahun ini sedekahnya, maka dia termasuk yang golongan ketiga. Bukan cuma bertahan, tapi justru bertambah. Karena apa? Karena Nabi SAW bukan hanya menyatakan, tapi justru mengawalinya dengan sumpah pernyataannya. Dan sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri itu benar-benar yani menggelitik kita ya. Dimana Nabi Muhammad itu nggak perlu sampai bersumpah, itu nggak perlu. Tapi lagi-lagi kembali kepada bagaimana Allah ingin mempertimbangkan kita, ingin membantu kita supaya kita kuat bahwasanya setan itu apa yang direncanakan, apa yang dicanangkan, apa yang dibisikkan itu nggak benar. Sehingga Nabi SAW itu bersumpah di dalam sebuah hadis, wallahi inni la uqsimu ala salasin, demi Allah aku bersumpah terhadap 3 hal. Tanpa sumpahnya saja, maka semua yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW pasti benar. Suatu waktu Imam Al-Husain, cucunda Nabi Muhammad SAW yang masih berumur 2 tahun, yang dikatakan oleh Sayyidina Nabi SAW, kullu asobati atau kullu zurriyati kulli nabiyyin fi sulbihi illa zurriyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib. Allah jadikan keturunan setiap nabi itu dari sulbinya, kecuali keturunanku dari sulbi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga banyak di antara mereka yang tergolong daripada mereka yang nggak suka dengan cucu Nabi, dengan zuriat Nabi, yang keberadaan mereka di antara kita itu sebuah kelangsungan dan kesinambungan daripada rahmatnya Nabi, syafaqahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi untuk umat ini. Sehingga dikatakan oleh Romo Kiai Hamid yang dari Pasuruan, yang beliau itu termasuk ikon daripada para muhibbin, bahwasanya zuriat Nabi ini adalah corong-corongnya Nabi Muhammad, mata-matanya Nabi Muhammad, alat-alatnya Nabi Muhammad. Sehingga siapapun di antara mereka yang berada di dalam matanya, dalam hatinya, maka nanti ketika mereka itu akan membantu kakeknya memberikan minuman daripada telaga Al-Kautsarnya, maka mereka akan diingat. Sehingga pantas kalau Nabi SAW, awwalu man yanalu syafa'ati yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal a'ajib. Ya, artinya pertama kali orang yang akan mendapatkan syafaatku itu adalah keluargaku. Lalu siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab, dan dari siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang-orang Ajam. Ini mereka oleh Nabi kita Muhammad SAW banyak dipermasalahkan, banyak dipersoalkan, sehingga mereka itu mengatakan bahwasanya nggak benar itu, nggak ada itu zuriyah itu dari keluarga perempuan dan sebagainya gitu. Padahal Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi Isa tanpa laki-laki, tanpa ayah. Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam itu tanpa ayah dan ibu. Allah juga menciptakan Sayyidatuna Hawa itu tanpa seorang ibu, dari tulangnya laki-laki. Allah mampu, apalagi cuma meletakkannya di sulbi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini salah satu contoh di mana beliau Sayyidina Husain berada di pangkuan beliau,
yang ketika itu berumur 2 tahun. Kemudian Nabi SAW berkata begini, Abi Hurairah, nanti anakku ini Husain akan punya anak namanya Ali. Ali itu adalah manusia yang paling banyak ibadahnya di masanya. Dan nanti Ali itu akan punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu adalah seorang hamba Allah yang paling banyak ilmunya di muka bumi. Subhanallah, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidina Husain berperang di Karbala, akibat daripada mereka yang mengundang, mereka yang berjanji, tapi justru mereka yang mengkhianati, sehingga kemudian mereka dikepung 72 orang melawan 3.300 orang lebih. Tapi Imam Husain dia bukan seorang pengecut, tetap dilawannya sampai semuanya meninggal, kecuali hanya 1 orang saja laki-laki. Siapa dia laki-laki itu? Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra pada Sayyidina Husain, yang kalau seumpama Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, maka tidak ada lagi para habaib yang ada sekarang ini. Para zuriat Nabi SAW yang ada sekarang ini, yang saya sudah sampaikan bahwasanya mereka itu adalah keterusan dan kesinambungan daripada rahmatnya Nabi untuk umat ini, dan itu karena usaha dan upaya serta kasih sayangnya Nabi yang begitu dahsyat untuk umat ini. Mereka itu dikatakan Nabi SAW itu adalah barometer keimanan dan ketakwaan. Silahkan kita lihat sekarang ini, tampak sekali siapa yang cinta kepada Ahlul Bait, dia adalah seorang mukmin. Yang tidak senang kepada Ahlul Bait, apalagi sampai mencaci maki, apalagi sampai menghujat, apalagi sampai memfitnah, dia adalah seorang munafik. Barometer. Tinggal kita lihat bagaimana kita kepada Habib-Habib itu. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man ahabbahum fahuwa mu'min, wa man abghadahum fahuwa munafik. Siapa yang cinta kepada mereka berarti dia seorang mukmin, dan barang siapa yang benci kepada mereka berarti dia seorang munafik. Di dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, yang tentunya hadis sahih Muslim itu adalah hadis yang paling kuat, yang paling sahih nomor 2 setelah hadis sahih Bukhari, di mana di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis as-saqalain itu adalah kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Kalau kalian berpegang dengan keduanya, kalian akan selamat dan tidak tersesat selama-lamanya. Tapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, itu kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluargaku. Di saat fitnah yang begitu dahsyat, maka siapa yang berpegang teguh dengan ajaran keluargaku pada saat itu, maka dia akan selamat. Nah, ini sekarang zamannya. Jadi dikatakan Nabi SAW dalam hadis sahih juga, masalu ahli baiti kamasali safinatin Nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik. Barang siapa, perumpamaan kan daripada keluargaku itu seperti perahu Nabi Nuh, yang naik selamat, yang tidak naik maka dia akan binasa dan tenggelam. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, nyata. Padahal Sayyidina Ali Abidin itu bukan putra paling kecil daripada Sayyidina Husain. Putra paling kecil yang bernama Abdullah Al-Akbar itu masih bayi, masih merah. Semalaman suntuk sebelum dia meninggal, itu selalu menangis karena ingin menyusu kepada ibunya, tapi ibunya air susunya itu tidak keluar karena mereka tidak diberikan minum, diblokade dari minuman juga. Selama 3 hari 3 malam, selain diperangi, mereka juga diblokade daripada air. Sehingga pada pagi harinya Imam Sayyidina Husain itu membawa bayi tersebut dan dia mengatakan, wahai kaum muslimin, aku meminta kepada kalian 1 tenggak minum saja, bukan untukku, tapi untuk bayiku ini. Setelah beliau ucapkan ucapan itu, bukannya rasa belas kasih yang didapatkan, tapi justru anak panah yang terlepas daripada busurnya dan menembus tepat di leher Sayyidina Abdullah Akbar yang kecil itu, sehingga yang kecil pun meninggal di atas tangan daripada ayahandanya Sayyidina Husain. Dan Nabi SAW sebelum meninggal Sayyidina Husain, Nabi sudah memprediksi, dan itu bukan prediksi, bukan sebuah tebak-tebakan, bukan sebuah ramalan, tapi sebuah kepastian. Kenapa?
Karena Allah SWT telah mensifatkan semua yang disampaikan Nabi SAW dalam Al-Quran, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi semua disampaikan Nabi Muhammad benar, nyata, sistem yang berlaku, teori yang tidak mungkin bisa berubah, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, hari-hari itu terus akan bergulir kepada kalian. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu yang nyata. Yang percaya kepada itu dia yang selamat. Yang nggak percaya maka dia akan binasa. Nah, sehingga alhamdulillah kalian dekat kepada Haji Roni yang telah menyuguhkan kepada kita berbagai macam sebab-sebab kita bertambah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Harusnya orang-orang semacam kalian ini memang pasti, sehingga memang lebih pantas kalau mereka itu dikatakan bukan karyawan dan karyawati, tapi seorang mujahid. Kenapa dikatakan demikian dan saya katakan pantas untuk disandang oleh kalian? Karena musuh kalian itu banyak. Dan paling besarnya musuh kalian itu setan. Setan nggak bakal ridho kepada kalian. Nggak bakal terima dengan apa yang kalian lakukan. Kalian itu penghadang. Kalian itu penghalang. Kalian itu pencerai-berai daripada semua rencana yang telah direncanakan. Jangan kita katakan bahwasanya iblis dan koroninya itu adalah makhluk Allah yang bodoh, yang tidak pintar. Siapa bilang? Iblis itu sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala, dia sudah pernah beribadah selama 185.000 tahun namanya. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada satu tempat sejengkal pun di atas langit kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis di situ. Jadi sangat alim, sangat ahli ibadah. Sehingga kalau seumpama kata Nabi Muhammad adalah malaikat yang pernah berjumpa dengan iblis sebelum dikutuk, maka dia akan kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya, bahagianya luar biasa karena bangga berjumpa dengan makhluk Allah yang paling alim dan paling ahli ibadah. Nah itu, ternyata gara-gara ayah kita Nabi Adam akhirnya dikutuk selama-lamanya, sehingga dendamnya, marahnya, bencinya kepada kita luar biasa. Sehingga kata Nabi Muhammad, kalau seumpama manusia itu tidak dijaga oleh malaikat yang 7 itu, maka niscaya manusia itu akan dicincang sampai habis. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh iblis nanti ketika berada di neraka, di mana dia diletakkan di atas singgasana juga oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan singgasana yang terbuat daripada kursi emas, kursi kemuliaan, kemegahan dan kemewahan, tidak. Tapi kursi yang terbuat daripada api, dan semua siksa yang Allah siapkan untuk semua penghuni neraka ada pada dirinya. Tapi dia itu dituding-tuding terus sama penghuni neraka. Gara-gara ini nih aku di neraka, gara-gara ini terus tuding, untuk menambah azab Allah Ta'ala kepada dia. Iblis dituding-tuding terus, dia nggak terima juga, sehingga keluarlah kata-kata yang akan didengar oleh seluruh penghuni neraka. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Dan semoga bukan kita termasuk yang mendengarnya, cukup kita membacanya dalam Al-Quran dan sama sekali tidak akan mendengarnya, apalagi sampai berjumpa dengan iblis, yang berarti kita akan menjadi penghuni neraka, na'udzubillah. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkatalah syaitan ketika sudah selesai semua perkara hisab dituntaskan, sehingga penghuni surga masuk dalam surganya, semoga kita termasuk penghuni surga, dan penghuni neraka dimasukkan dalam nerakanya, semoga kita dilindungi daripada mereka. Sehingga saat itulah ketika dituding-tuding terus, setiap ada penghuni masuk lagi, tuding-tuding lagi, maka dia itu berkata begini, sesungguhnya Allah itu menjanji kepada kalian, berjanji kepada kalian, semua janji Allah benar. Kenapa nggak ada sekarang ngomongnya gitu? Coba ada sekarang ngomongnya, kan nggak ada ikut setan. Ini yang ikut sama Haji Roni banyak sekali, bisa jadi menteri ekonomi dia. Kalau nggak ada iblis, tapi ternyata ada iblis, ya cukup di sini saja. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apa? Apa katanya setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguh janjinya Allah itu benar semuanya. Nggak ada yang luput, nggak ada yang luput sama sekali. Semua disampaikan Nabi Muhammad benar semuanya. Nggak ada yang luput, nggak ada yang luput sama sekali. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi semua yang aku janjikan pada kalian, aku tidak tepati. Tapi jangan salahkan aku.
Kenapa? Maka nali alaikum min sultan. Aku ini tidak mempunyai kekuatan loh. Aku nggak punya kekuasaan terhadap kalian. Aku nggak bisa pegang kerah baju kalian. Kamu berzina. Nggak bisa. Setan nggak bisa menyentuh kita. Illa anda autukum. Yang aku bisa lakukan itu hanya merayu, membisiki, menggoda. Fastajabtum muli. Lalu kalian ikut aku. Fala talumuni lumu anfusakum. Sudah tahu aku iblis, engkau ikut aku. Sudah tahu aku ini iblis, tapi kamu masih mengikuti aku. Lalu setelah tahu itu ternyata aku, kemudian kamu menyalahkan aku. Ma ana bimuslihukum wa ma antum bimuslihiya. Sekarang aku tidak bisa menyelamatkan kalian karena kalian dulu pernah aku sesatkan dan kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku. Ini yang terjadi. Oleh karenanya beruntung, mungkin berkat doa orang tua kalian dulu, mungkin berkat kalian bertetangga dengan seorang guru, seorang kiai, seorang alim, akhirnya kalian bertemukan dengan Haji Roni. Cuma lagi-lagi Haji Roni itu nggak sebanding dengan iblis. Haji Roni baru beribadah hanya baru 30 tahun lah, 30 tahun sekian. Iblis itu sudah beribadah 185.000 tahun, tapi dikutuk oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah kita merasa tetap kita selamat. Siapa yang bisa menentukan? Nabi Muhammad SAW bersabda, adanya fainal umura kullaha bi khawatimiha. Setiap orang itu ditentukan bukan pada awalnya, bukan pada pertengahannya, tapi pada akhirnya. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, di antara yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bahkan diawali dengan sumpahnya 3 hal. Apa itu yang pertama? Madulima abdun bimadlamatin fasabara 'alaiha illa wazadahullahu izzan wa rif'atan. Silakan nanti kalau lagi iseng, nggak ada research ekonomi, nggak ada research pertanian, bikin research masalah ini. Boleh kita research yang sinetron-sinetron yang ada itu kita ambil, tarik ya, kemudian kita ambil kesimpulannya, lihat bagaimana apa yang disampaikan Nabi SAW. Apa katanya Nabi Muhammad? Madzulima abdun bimadlamatin. Tidak ada seorang pun yang dizalimi dengan sebuah kezaliman, fasabaru 'alaiha, lalu respon daripada yang dizalimi itu dia sabar. Dia tawakal kepada Allah. Dia tidak melawan. Apa kata Nabi SAW? Illa wazadahu Allah izzan wa rifatan. Kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Pasti. Ingat kan? Sinetron, kalau sudah sinetron pasti ingat kita. Tapi kalau Al-Quran, ingat kan ayat itu? Kita belum tentu ingat. Sinetron bawang putih, bawang merah, pernah ingat nggak? Paham semua. Bawang putih itu yang dizalimi apa yang menzalimi? Paham kan semuanya? Masya Allah. Yang menangis, yang banyak menangis siapa? Yang dirampas haknya siapa? Yang dipenjara siapa? Yang menyesal kemudian siapa? Yang dipenjara bukan bawang putih. Yang dipenjara adalah bawang merah. Yang menangis kemudian siapa? Bawang merah. Yang senang akhirnya siapa? Hartanya kembali apa tidak? Kembali bahkan lebih. Itu yang dijanjikan Allah Ta'ala. Nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Semua yang diperintahkan Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan pada kalian, lakukan. Semampu kalian, lakukan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Tapi yang aku larang, jangan kau lakukan. Sama sekali. Jangan sebisa kalian, enggak. Sama sekali jangan lakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu setiap dosa itu ada konsekuensinya. Jadi ada harapan, ada 5 harapan manusia. Sama. Mau yang di Kuningan, mau yang di Jawa Timur, mau di mana saja sama. Bahkan saya masih teringat bagaimana walaupun perempuan Kuningan pun juga sama. Nah, itu kan terkenal perempuan Kuningan. Saya masih ingat mertua saya bilang begini, kalau mau kawin sama istri nggak bawel, diapain saja, diam saja, itu kawin sama orang Kuningan katanya. Wah, saya langsung teringat, wah hebat dong orang Kuningan, kayak gimana orang Kuningan gitu. Ternyata sekarang saya berada di Kuningan. Tapi ternyata jawabannya bukan orang Kuningan, maksudnya orang terbuat dari Kuningan. Ya pantas kalau nggak bawel, diam saja gitu lah. Itu soleha betul ya orang Kuningan ya. Waktu itu saya berkata begitu, ternyata dari Kuningan. Nah, jadi ternyata Pak benar, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW,
ma fatah abdun baba mas'alatin illa wa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Silakan, ini bikin research kedua yang tidak terkait dengan pertanian ya, tapi lihat kenyataannya yang terjadi, sesuai apa tidak. Kata Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun yang minta-minta begini kepada orang lain, ya, pengemis dan sebagainya, kecuali pasti setiap kali dia meminta satu kali, maka Allah bukakan pintu kefakiran 70 kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana qasamalu min sadaqah bal yazdad. Tidak berkurang yang namanya harta dan sedekah, bahkan bertambah. Kenapa Nabi Muhammad sampai 3 kali mengulanginya? Sebagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan hadis taqolain tadi, kalau kalian, aku ini adalah manusia biasa, sebentar lagi mungkin ada utusan Tuhan datang padaku dan memintaku, dan aku mengiyakan permintaannya. Tapi aku tinggalkan untuk kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Lalu disebutkan yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Di situ ada tunjuk, di situ ada cahaya. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Yang kedua adalah keluargaku. Cuma masalahnya kenapa Nabi SAW ketika menyebutkan keluargaku, Nabi SAW mengingatkan sampai 3 kali. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku. Aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku, dan aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku. Kenapa Nabi SAW itu dalam hadisnya itu banyak beliau itu menyampaikan begini. Innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Apa gunanya Nabi SAW mengatakan demikian? Di dalam banyak hadisnya. 2 hal kata para ulama. Yang pertama, sebagaimana kita manusia punya harapan, punya kehendak, punya cita-cita, punya angan-angan, Nabi Muhammad juga. Tapi kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, tidak ada lain kecuali tidak ada satupun daripada umat Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Yang kedua, kita kan bisa senang, kita bisa gembira, bisa bahagia, bisa juga sedih, bisa juga sengsara, menangis, ya kan, merana. Itu manusia. Nabi SAW juga seperti itu. Siapa sih tidak sedih? Misalnya saya seperti ini, saya datang ke sini, maksud saya memberikan pelajaran, memberikan sebuah nasihat dan sebagainya. Saya datang bersama anak saya. Begitu selesai pulang, anak saya lagi turun itu didorong sampai jatuh di tangga situ. Kira-kira saya kecewa nggak? Saya manusia. Kecewa kan? Kenapa? Ya Allah, orang Kuningan, masya Allah, saya ajari kok malah anak saya dijorokin gitu. Ya kan? Itu saya yang akhlaknya pas-pasan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kalau ada anak cucunya dikata-katain, dihina, dizalimi dan sebagainya, oleh kalian jangan ikut-ikut. Karena itu terkait dengan keimanan, terkait dengan keyakinan, terkait dengan keberkahan, terkait dengan masa depan kita yang bukan cuma 70 tahun, tapi masa depan kita yang katakan Nabi Muhammad, 1 hari saja di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Sehingga 70 tahun kita hidup di dunia, nggak ada 10%-nya nanti di akhirat. 1 harinya akhirat tidak ada. Oleh karena itu hati-hati jangan terperosok. Oleh karena itu hati-hati jangan sampai terhujat. Oleh karena itu hati-hati jangan sampai jauh daripada sumber-sumber makrifat dan juga sumber-sumber pengetahuan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Ada pertanyaan? Ya, lepas. Baik, ini cuma dibuka 1 pertanyaan laki-laki mewakili, 1 pertanyaan perempuan mewakili. Tapi sebelumnya, ini guru kita Dr. Habib Segaf Baharun. Ini beliau punya media sosial, entah bisa diikuti, ada di Instagramnya juga. Beliau jam 8 malam sampai jam 9 itu ada live, ya, dan di situ ada tanya jawab juga, dan ada kajian fikih, Anda bisa diikuti, ya. Namanya kalau di YouTube Taklim Ustaz Segaf Baharun, Taklim Ustaz Segaf Baharun. Kalau di Instagram Habib Segaf Baharun. Kalau di Facebook Taklim Ustaz Segaf Baharun. Di Instagram Ustaz Segaf Baharun juga. Dan jangan lupa juga ntar bisa diikuti di Dalwa TV, ya, Dalwa TV. Dan aja ulangi, di YouTube Taklim Ustaz Segaf Baharun. Kemudian di Instagram Habib Segaf Baharun.
Di Facebook Taklim Ustaz Sigap Harun, di Instagram Ustaz Sigap Harun. Kemudian Dalwa TV di YouTube. Ntar gampangnya klik saja Ustaz Sigap Harun, ntar keluar video. Ntar bisa diikuti dan bisa kita selalu mendapatkan ilmu di situ. Baik. Satu pertanyaan dari laki-laki, silakan angkat tangannya. Dari laki-laki terlebih dahulu. Ada? Ada. Tidak ada. Kami punya sedikit aktivitas pembelajaran yang oleh Rasulullah SAW, yaitu diantaranya adalah membagikan tasbih digital seperti ini untuk membiasakan sholawat, baik itu karyawan ataupun jamaah. Yang kami inginkan adalah membayarkan Habib Khashim. Beliau selalu mengingatkan sholawat itu dengan riak saja diterima. Sholawat itu dengan riak saja diterima. Yang kami bertanyakan adalah bagaimana menjaga istiqomah untuk orang yang sudah mengenal sholawat, membiasakan sholawat, tapi tadi berbicara tentang iblis tadi, ternyata kemampuan dia untuk sholawat 3000 setiap hari itu hanya mampu 3 minggu. Nanti sebulan keluar dari grup, nggak setoran atau nggak istiqomah di sholawat 3000 tadi. Untuk menjaga istiqomah dari didikan iblis tadi, tipsnya seperti apa? Baik, untuk yang akhwat, yang perempuan mujahidahnya satu, mic-nya ada lagi? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin bertanya. Tadi dikatakan Bapak ketika kita bekerja dan menjadi karyawan istilahnya, tetapi kita menjalankan syariat-syariat Islam, kita bisa disebut sebagai mujahid seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana peran wanita ketika kita bekerja bisa disebut dikatakan sebagai mujahid? Peran wanita untuk menjadi seorang mujahid itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari ikhwan tadi, bagaimana cara menjaga istiqomah dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadi seorang perempuan yang menjadi mujahidah yang sesungguhnya. Ya, dua pertanyaan yang cukup mewakili semua ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara beristiqomah. Bukan hanya dalam berselawat, tapi dalam semua kebaikan. Karena istiqomah ini adalah unsur yang paling utama untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah SWT. Kalau tidak istiqomah, sebagaimana disebutkan, maka na'lillah baqiya wastamar. Yang karena Allah itu akan terus berlanjut. Artinya apa? Istiqomah. Kalau bukan karena Allah, tidak akan berlanjut. Artinya apa? Tidak istiqomah. Maka di sini unsur utama kita itu mendapatkan pahala daripada apa yang kita laksanakan itu, apa yang kita lakukan, kita ucapkan daripada zikir dan sebagainya. Itu teorinya itu cuma satu. Dan caranya itu bagaimana kita mendapatkan istiqomah itu cuma satu. Apa itu? Ya kita harus tahu orientasi kita itu apa. Dalam hal apapun yang kita ingin beristiqomah dalam hal itu, ya kita harus tahu dulu. Tahu. Ingat gak kita? Kalau seumpama misalnya ini air, kita lihat semuanya dibubui racun. Lihat. Dibui racun. Kalau kita minum, dijamin 1 jam
out, meninggal. Kira-kira kita minum? Kita minum nggak? Nggak bakal kita minum kan? Besok paginya kita kasih lagi. Ini loh air yang kemarin, yang hari pertama yang kita bubuhi dengan racun. Karena ada di etalase, nggak bakal dirubah-rubah. Kita sodorkan lagi hari kedua. Mau diminum? Hari ketiga juga mau diminum? Hari keempat dan seterusnya nggak bakal minum kan? Nah itu loh. Teori itu satu. Sehingga apa? Nggak bakal dilakukan karena dia tahu ini mudarat. Nah ketika dia itu tahu bahwa ini manfaat, maka dia terus akan kita lakukan. Kalau seumpama dikasih pilihan, udahlah ngapain ibu-ibu, bapak-bapak semua bekerja, rumah sajalah gitu loh, tawakal sama Allah, nggak usah bekerja, dapat duit nggak? Enakan kerja apa enakan tidur? Terus terang aja. Enakan rehat kan, enakan tidur, enakan mancing ya, jalan-jalan dan sebagainya kan, enakan gitu kan. Tapi kenapa kau harus maksakan diri? Ngapain kita kerja? Peras otak, dia menggunakan energinya untuk bekerja dan sebagainya. Kenapa? Ada sesuatu yang kita cari. Apa itu? Uang. Semua perlu uang. Duit segala-galanya ya kan ya. Katanya orang sekarang itu duit segala-galanya. Padahal menurut Allah Ta'ala dan persepsi Nabi SAW itu bukan segala-galanya. Nah jadi itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana caranya kita istiqomah dalam sebuah hal atau dalam semua hal, itu kita harus tahu orientasinya itu apa. Kenapa kita berbuat? Kenapa kita membaca salawat? Apa maksudnya salawat itu? Kalau kita tahu, seperti tahunya kita, bahwasanya air itu sudah dibubui dengan racun, dia tidak akan meminumnya selamanya, walaupun dipaksa, walaupun disumpah, walaupun gimana dia iming-iming apa, dia nggak bakal mau. Itu juga. Nah, jadi pengetahuan itulah yang paling penting. Oleh karenanya pantas kalau Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, Allah akan memperdalam dirinya dalam ilmu agama. Bukan diberikan jabatan, bukan diberikan harta benda, bukan diberikan ketampanan, kecantikan dan sebagainya, tidak. Tapi yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan, dia akan diberikan ilmu agama. Nah, berarti yang setiap ada kantor, setiap ada perusahaan yang di situ ada pengajiannya, nah berarti itu adalah pengajian yang terbaik karena akan membawa keberkahan bagi semuanya. Itu maksudnya. Sedangkan yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa saya sebut sebagai mujahidah? Karena sekarang kita berada di sebuah zaman yang sangat sulit ya. Ini adalah zaman yang kalau kita itu hidup segan, mati nggak mau. Ada yang mau mati? Kita bacakan biar kena corona, biar mati syahid gitu. Nggak ada yang mau, padahal mati syahid. Kalau ada yang mau kita baca Fatihah, insya Allah cepat. Nggak ada yang mau kan? Nah, ini sekarang zamannya. Hidup segan, mati nggak mau. Ini zaman fitnah yang luar biasa, dahsyat. Dan fitnahnya itu bukan hanya terkait dengan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau tempat-tempat tertentu, tidak, akan tapi menjalar kepada semua aspek. Di masjidnya, di musholanya, di pendidikannya, semuanya. Ini zamannya sekarang ini. Orang dulu ya, sekitar 30 tahun yang lalu ya, sebelum ada HP, kita itu mau maksiat itu keluar dulu jauh. Saya masih ingat, saya punya abah kan keras. Di pondok kami yang sekarang kami teruskan, waktu abah saya meninggal, murid putra dan putri itu 750, sekarang sudah 12.500 dari mulai MI sampai pasca sarjana. Dan alhamdulillah kita pondok kedua se-Indonesia yang baru ada program doktornya di tempat kami. Tapi diharamkan di situ rokok, nggak boleh, larangan utama itu rokok. Jadi kita itu masih ingat bagaimana saya merokok itu, pergi ke tambak dulu. Sama saya punya misanan ini, pergi tambak 3 kilo dari pondok. Itu pun setelah masuk di gubuk, kita lihat-lihat dulu. Nggak mungkin saya punya apa ke situ. Dari saking takutnya mau bermaksiat itu dulu. Kita masih ingat dulu ya, antara kita sama perempuan ini salam-salaman. Dapat kirim salam, waduh luar biasa bunganya. Bahagia yang luar biasa, sampai nggak bisa tidur kadang-kadang gitu. Hanya dapat kirim salam. Sekarang mana ada yang mau kirim salam gitu. Langsung chattingan, langsung 3G-an, langsung ini semuanya. Sehingga saya masih ingat itu pondok putra sama pondok putri itu hanya dibatasi dengan sungai. Jadi kalau semua kita itu menyampaikan salam, kita main layangan dulu. Nah, layangannya kasih tulis I love you atau apa, baru masuk ke sini. Itu dulu. Sampai segitunya. Jadi sekarang orang mau maksiat nggak perlu keluar kamar.
Cukup di kamar. Ini yang disampaikan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad tidak pernah belajar ilmu teknologi. Tapi subhanallah bagaimana mulut mulia Nabi SAW telah menyampaikan hal ini. Di mana kata Nabi SAW, Inni ara al-fitana tatraw ila buyutikum kal matar. Aku sekarang ini melihat, ala taraun kata Nabi SAW. Kamu tidak melihat? Demi Allah aku melihat. Yang namanya fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti layaknya turun air hujan. Coba lihat teknologi yang ada sekarang ini. Kenapa handphone itu ada bisa bicara, ada bisa kita berinternet dan sebagainya? Karena dapat sinyal dari satelit sana. Dan satelit itu mengirimkan sinyal ke antena-antena untuk televisi, internet sebagainya itu bergelombang, silih berganti, seperti layaknya turun air hujan. Coba lihat. Ini yang disebutkan Nabi SAW katanya, wa iyyakum, daripada fitnah-fitnah. Di antara fitnah-fitnah yang disebutkan itu oleh Nabi SAW adalah fitnah yang kata Nabi SAW, la tada ahadan illa ratomatu. Di mana fitnah itu dia akan membiarkan seorang pun daripada kalian kecuali akan menempelengnya. Coba lihat nih. Ini yang dimaksudkan Nabi SAW. Tidak membiarkan seseorang illa ratomatu. Ini. Coba gimana caranya pakai handphone ini? Kan gini. Tuh. Tidak membiarkan seseorang kecuali akan ditempelengnya. Ini termasuk fitnah yang sudah diwanti-wantikan Nabi SAW 1400 yang tahun yang lalu. Oleh karena itu, maka kalian tetap berpegang teguh dengan apa yang telah dinyatakan sebagai prinsip dari usaha ini oleh Haji Roni. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Dan itu adalah sesuatu dakwah. Tapi dakwah bilhal namanya, bukan dakwah bil maqal. Seperti yang saya sampaikan, dakwah bil maqal namanya. Tapi kalau kita itu dakwah kepada orang dengan sebuah prinsip yang kita tampakkan, kita tunjukkan kepada mereka, itu namanya dakwah bilhal. Kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tunjukkan sebagai istri yang solihah, itu adalah dakwah bilhal. Itu termasuk mujahidah itu. Oleh karena itu, cuma memang perempuan itu kan sebagai seorang yang Allah ciptakan berbeda dengan laki-laki. Sehingga saya tadi sempat mendengarkan bagaimana Haji Roni itu mengungkapkan bahwa di sini ada perempuan-perempuan yang juga bekerja sebagai karyawati tapi dibatasi, di mana ada batas-batasnya. Mereka itu harus berkhidmat kepada suami. Kenapa? Berkhidmat kepada suami itu adalah yang paling penting untuk mereka dilakukan di dunia ini. Selain kepada Allah dan Rasulnya itu adalah suami. Karena haknya suami itu oleh Nabi SAW diungkapkan hak yang paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya, bukan orang tua, bagi perempuan yang sudah bersuami. Berbeda dengan kita. Kalau kita, hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya itu tetap orang tua sampai 31 baru keluarga kita. Sehingga dia bertanya, kalau seumpama keluarga kita nggak makan tapi ibu kita yang makan dan orang tua kita yang makan, gimana hukumnya? Ya itu yang wajib dilakukan. Kita jangan makan, anak kita jangan makan, orang tua kita yang makan duluan. Itu yang harusnya, itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Keluarga itu nomor berapa? Sekarang penelitian yang telah dibuat, sebanyak 85% laki-laki apa kata istrinya. Ini sekarang, ini suatu keberhasilan yang luar biasa dari iblis, bukan dari perempuan. Karena perempuan itu kesian. Kalau kita sayang kepada mereka sebagai seorang istri, mereka itu memang Allah canangkan, Allah hidupkan itu, sudah disetting oleh Allah Ta'ala untuk menjadi fitnah. Dari mulai lahir sampai meninggal fitnah. Kita enggak. Laki-laki itu fitnah ketika kecil. Ketika dewasa dia menjadi sasaran fitnah. Tapi kalau perempuan, dia selain daripada dirinya itu fitnah, juga sebagai sasaran fitnah, double 2 kali. Oleh karenanya Allah Ta'ala ciptakan manusia perempuan itu beda dengan manusia laki-laki. Manusia yang Allah ciptakan paling kuat akalnya, fisikisnya, mengalahkan kekuatan psikis laki-laki yang fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan semua ciptaannya itu teorinya satu. Apa itu? Setiap ciptaannya, bentuknya, keadaannya, atau apapun juga, itu pasti tidak lepas daripada teori ini. Apa itu? Ada kekurangan, ada kelebihan. Laki-laki ada kekurangan, perempuan ada kekurangan. Laki-laki ada kelebihannya, perempuan juga ada kelebihannya. Nah, kelebihan dan kekurangan inilah yang kemudian dibedakan terkait dengan hukumnya itu. Oleh karenanya kalau perempuan itu kepada suami itu nomor 1, bukan orang tua. Nah, tapi kalau orang laki tetap orang tua, walaupun dia sudah menjadi suami, walaupun dia sudah menjadi kakek bahkan, tetap orang tua.
menjadi hak yang paling utama. Kenapa? Sekarang terbukti kalau suami itu kepada orang tuanya mudah saja, karena ibunya itu lebih bisa menerima dengan alasan, lebih bisa memaklumi, lebih iba, lebih sayang. Tapi kepada istri enggak. Makanya banyak suami itu lebih takut kepada istrinya ketimbang ibunya. Bahkan survei yang baru ini sangat-sangat memiriskan hati ya. Yang rugi perempuan sendiri, bukan yang laki. Yang jahat itu ya laki-laki ini. Dengan mereka itu takut pada perempuan, akhirnya mereka itu berarti tega istrinya itu, termasuk yang dikatakan Nabi SAW, ya Aisyah, ma balun nisa ra'aituhunna aktsaru ahlin nar. Wahai Aisyah, kenapa aku melihat perempuan kok banyak penghuni neraka? Kok bukan laki-laki? Nah ini, kenapa laki-lakinya jahat semuanya kepada istrinya? Membiarkan istrinya itu sebagai fitnah dan terfitnah. Nah, oleh karenanya kalau sama kita itu sebagai seorang laki-laki yang dikatakan sebagai seorang imam, berarti diikuti, ditakuti, didengarkan. Mana ada orang imam mau rukuk tanya dulu kepada makmumnya, mau rukuk ya? Ya rukuk gitu. Ada gitu. Imam itu ya diikuti. Yang kalau sama tidak ikuti batal sholatnya. Nah, itu harusnya dilakukan. Tapi di sini yang laki-laki itu seakan-akan sudah kebalik. Sekarang lebih banyak kita lihat laki-lakinya tertutup, perempuannya terbuka, kebalikannya gitu. Nah, coba lihat di mana-mana kita tuh seperti itu yang terjadi gitu. Nah, oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi walaupun dia seorang mujahidah tapi ada batasnya. Tidak ada seorang wanita pun dari sahabat Nabi yang ikut berjihad dengan Nabi kecuali dengan beberapa sahabat Nabi saja, termasuk bibi Nabi SAW, Sayyidah Sofiyah binti Abdul Muttalib yang ikut peperangan Khaybar bersama Nabi SAW. Tapi kebanyakan perempuan tidak ikut, tapi mereka itu jihadnya itu beda. Nah, tapi jihadnya itu alhamdulillah tetap mereka itu bekerja tapi dibatasi. Nah, oleh karena itu sebaik-baik perusahaan yang jika bisa menerapkan yang semacam itu, ya harusnya seorang wanita itu nggak boleh bekerja, dia itu ratu di rumah gitu. Tapi karena berhubung suaminya nggak bekerja atau dia ingin membantu suaminya, maka dia ikut bekerja, itu harus mendapatkan apresiasi. Dengan syarat dia pulang ke rumah nggak boleh dalam keadaan capek lalu tidak mau melayani suaminya. Karena kalau seumpama seorang istri menolak satu kali saja ajakan suami, maka kata Nabi SAW dia akan dilaknat sampai pagi. Bahkan diriwayatkan dilaknat sampai dia ridho. Jadi kalau nggak ridho, bahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra putri Nabi SAW yang sangat dicintainya, suatu waktu dia itu pernah ada masalah dengan Sayyidina Ali. Salah ucap kata, Sayyidina Ali marah. Ketika Sayyidina Ali kalau Allah marah itu, maka kemudian dia meminta maaf, menyesal. Tetap Sayyidina Ali itu wajahnya merah, yang menandakan masih marah. Akhirnya dia menangis. Tetap Sayyidina Ali itu wajahnya merah, yang menandakan bahwasanya dia itu masih marah. Akhirnya apa? Dia itu sambil memohon-mohon seperti orang yang tawaf, layaknya tawaf. Suamiku maafkan aku, suamiku maafkan aku. Nah, waktu dia melihat istrinya seperti itu, akhirnya Sayyidina Ali ketawa dan dipeluknya. Itu terjadi siang hari. Sore harinya bertemu dengan Nabi SAW, Sayyidah Fatimah. Ya Fatimah, telah sampai kepadaku apa yang terjadi tadi bersama suamimu. Demi Allah aku bersumpah, kalau seumpama engkau meninggal dunia sebelum engkau mendapatkan ridho daripada suamimu tadi, maka aku tidak akan menyolati jenazahmu. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapatkan ridho suami, maka dia termasuk yang tidak akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi seorang yang profesional, yang dipilih Allah Ta'ala untuk benar-benar bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang thayyib dan mana yang bukan, sehingga kita semuanya termasuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah demi anugerah, sehingga kita meninggal dunia setelah umur panjang, sehat walafiat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan ijazah kenang-kenangan dari saya. Pada tahun 2016, salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Bermimpi Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitana la yatamassalu bi. Orang yang bermimpikan aku dalam tidurnya berarti dia itu melihat sebuah kenyataan, kebenaran, karena setan tidak mungkin menyerupai aku. Di dalam tidurnya itu diajari sholawat, ketika dia bangun langsung hafal. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam meraih keberkahan, ya, menggapai segala harapan, menghindari segala hal
yang menyulitkan atau yang menakutkan. Ini sangat-sangat mujarab salawat ini. Dan kalau seumpama kita baca dengan salawat tibil qulub, dengan nada tibil qulub ya, maka Nabi SAW itu akan hadir rohaniyahnya. Saya akan bacakan sekali, antum ikuti, nanti akan saya ijazahkan. Nanti kita baca 3 kali dengan niat semoga kita semuanya terpilih menjadi hamba Allah yang mendapatkan anugerah yang banyak, dan perusahaan ini menjadi perusahaan yang menjadi menasional bahkan menginternasional insyaallah, dengan maksud dan tujuan supaya benar-benar syariat Allah Ta'ala mereka ketahui dengan nyata dan yakin, sehingga banyak di antara mereka dapat hidayah, sehingga menjadi benteng kekuatan Nabi kita Muhammad SAW insyaallah ala hadiniyah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa uladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau benar bacanya seperti tadi, kalau mau salawat itu ditulis Google ya, salawat al-bushra Habib Segaf, nanti keluar itu. Jadi kalau mau kalau benar bacanya seperti yang saya baca tadi, maka antum semua yang ada di sini saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya akan beri ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silahkan diperbanyak, disebarkan, tapi jangan dijual belikan, karena ini salawatnya Nabi, takut ketulak kita dengan salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Segaf Baharun. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semuanya bisa menginspirasi kita semuanya menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin insyaallah. Baik, itu saja yang